wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama kami ucapkan selamat sahlan, selamat datang pada para rombongan dari Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah DPP Wahdah Islamiyah yang berkantor di Kuningan, Pak, di apa namanya? Di Ageng Serang, ya, Rasuna Said, ya, Ageng Serang. Mungkin nanti akan diperkenalkan lebih jauh apa itu Wahdah Islamiyah. Kemudian juga terima kasih Pak Suyoto, beliau Ketua Umum IJBNet Indonesia Japan Business Network. Kemudian Pak Sekjen Pak Salim Mustafa. Tadi ada Pak Eko Fajar, itu beliau Wakil Ketua IJBNet yang hadir pada pagi ini. Kalau dari segi ini mungkin ada kemiripan Pak, jadi IJB juga seperti halnya ormasnya ada DPP-nya, ini beliau DPP, ada DPD-DPD-nya yang baru sekarang di 9 provinsi Pak ya? Ya. Di 9 provinsi ya, nanti mungkin masing-masing juga akan. Ada pengurus di wilayah daerah gitu ya? Ya, baru wilayah. Wilayah provinsi. Provinsi. Nah ini saya mungkin ada saya juga aktif Pak di Wahdah, saya di Wahdah Islamiyah Jawa Barat. Kemudian saya juga alhamdulillah dapat kepercayaan amanah di sini udah 6 bulan di IJB bersama Pak Suyoto membantu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Jepang. Mungkin nanti siapa tahu dengan silaturahim ini ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan di sini. Ya mungkin kesempatan pertama dari Pak itu deh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Izin saya panggil Ustadz. Saya Ambo Saka. Pak panggilannya? Ambo. Wahdah Islamiyah jajaki kerjasama IJBNet. Biro Humas Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah mengadakan kunjungan ke Indonesia Jepang Business Network atau IJBNet pada Rabu 17 Mei 2023. Sejumlah pengurus hadir dalam kunjungan tersebut, diantaranya Wasekjen DPP WI Ustadz Ambo Saka, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Ustadz Jumli Alam Mabgun, Wakil Bendahara Ustadz Ismet Daulay, Direktur Wahdah Inspirasi Zakat Wilayah Jabodetabek IUD, dan beberapa pengurus juga tim media. Kunjungan tersebut disambut dengan hangat oleh Ketua Umum IJBNet Suyoto Rais, Sekjen IJBNet Salim Mustafa, Direktur Eksekutif Solihin, serta beberapa pengurus IJBNet lainnya. IJBNet merupakan organisasi terpercaya untuk membantu kolaborasi Indonesia-Jepang. IJBNet bersinergi dengan instansi pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak terkait di kedua negara untuk membantu mewujudkan visi misinya. IJBNet resmi dirilis di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2018 oleh Menteri Perindustrian yang sekarang menjadi Menko Perekonomian yang sekaligus berkenan menjadi pembina IJBNet, Airlangga Hartanto, dan dihadiri Dubes Jepang Mr. Masafumi Ishii. Gemanya mulai meluas ke seluruh Indonesia dan Jepang. Sejak itu IJBNet mulai melakukan aktivitas real yang bermanfaat bagi kedua negara dengan semboyan terus berbagi, terus berbakti. Dalam perjalanannya banyak mendapatkan dukungan dan banyak pihak yang telah melakukan aktivitas-aktivitas kerjasama bisnis Indonesia-Jepang yang sebagian mulai terlihat hasilnya. Luar biasa, ini kami beberapa kali terima kunjungan seperti ini, tapi yang benar-benar kirim surat di awal terus menyebutkan lain-lainnya detail ini baru sekali ini. Ini Direktur Eksekutif kami di IJBNet Solihin. Kalau ini sering sama ini DPD Bekasi saya nggak hubungan. Belum sempat Nah, sedikit kenalan IJBNet, kami baru berdiri 5 tahun yang lalu, tepatnya 8 Agustus 2018. Kan sudah menentukan ini ya ini. Nanti kalau belum dibayar sudah kita sounding. Itu sebenarnya diawali dari sebuah keprihatinan saat itu melihat hubungan bisnis Indonesia Jepang ini kok sedikit dingin dengan
beberapa indikasi yang ada, misalnya kalau lihat angka ekspor ke Jepang menurun dibanding sebelumnya, atau dibanding di Jepang kita pernah jadi negara pemasok nomor 2 di Jepangnya, itu sekarang nggak masuk ke 10 besar. Investasi Jepang ke luar negeri juga, dulu Indonesia itu salah satu destinasi utama, tapi sekarang jadi nomor 3, 4, bahkan ada di bawah 5 gitu ya. Nah, dari indikasi tersebut, kalau hanya mencari kambing hitam gampang lah ya, masalah ini salah itu, tapi yang kita ingin lakukan adalah apa ini yang kita bisa bantu sebagai alumni Jepang, sebagai masih punya hubungan emosional dan profesional dengan Jepang. Maka akhirnya kita diawali dengan beberapa orang alumni Jepang, ditambah plus Solibin, jadi alumni plus waktu itu kita sepakat untuk mendirikan Indonesia Japan Business Network (IJBNet), dan fokusnya membantu semua bentuk kolaborasi bisnis antara Indonesia Jepang. Dan di situ itu akhirnya ada beberapa aktivitas yang kita masukkan. Intinya semua aktivitas yang ada itu kita sepakat yang tidak bisa dilakukan oleh entitas oleh sendiri-sendiri, tapi dengan bergabung itu 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 5, nah itu yang kita masukkan ya. Jadi kalau ada misalnya kawan yang bisa ekspor produk tertentu ke Jepang sendiri, silahkan lanjut, masalah. Tapi saya mau ekspor, tapi perlu pengembangan produk, dan untuk membuat produknya perlu kerjasama A, B, C. Nah kalau seperti itu kita masukkan. Terus juga ini sebagai kadang-kadang sebagai koordinator, kadang-kadang sebagai motor, kadang-kadang sebagai pelumas, bahkan juga agak jarang sebagai penerjemah, nggak apa-apa. Di mana ada lubang itu kita tutup agar berjalan baik. Nah dalam perjalanan hampir 5 tahun ini, menurutnya adalah kita mau mengembangkan produk bioenergi di Indonesia ke pasar Jepang, dan juga produk makanan minuman. Termasuk yang terakhir yang sedang saya rintis dalam katakan dirilis ini, ekspor bukan hanya produk tapi ekspor orang. Yang kita mengirimkan tenaga kerja kompeten ke Jepang karena di sana sangat-sangat perlu. Sementara dari Jepang kita belajar banyak tentang teknologi, tentang orang-orang senior di Jepang yang mungkin banyak expertise maupun pengalamannya. Itu akan kita belajar. Nanti kalau bulan Agustus tahun 8 kita akan ulang tahun kelima. Saat itu program-program yang sudah bisa dirilis dan diikuti oleh umum akan kita umumkan ya. Dan terkait DPD tadi dari Bukiman juga sudah ada intro, kita baru 10 DPD kalau salah. Itu rencana juga akan kita tambah, tapi syarat menambahnya itu harus ada aktivitas real di situ. Sekecil apapun ada aktivitas real yang terkait dengan visi-misi IJBNet untuk memperkuat hubungan bisnis Indonesia Jepang tadi. Nah, karena kebetulan dari Wadah Islamiyah juga sudah menjalan ke seluruh Indonesia, sudah lebih dulu eksis, sudah banyak pengalaman, tentu kita pengen banyak belajar. Kalau memang ada yang bisa dikolaborasikan dengan senang hati, kita akan bersama-sama. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Sekjen Direk dan tim Cibinat lain. Ya, terima kasih Mas Sun. Perkenalkan tadi saya Salim Mustafa yang sebagai Sekjen ya di Cibinat pada periode kali ini. Dan kebetulan saya juga di Jepang junior dari Mas Fakito ya, walaupun selama di Jepangnya tidak selama Mas Yoto hampir 25 tahun. Kalau saya hanya 11 tahun. Ya menarik sekali ya, setelah saya mendengar kemarin adanya rencana untuk melakukan silaturahmi ya di Wadah Islami. Karena ya sebelumnya saya belum tahu yang namanya Wadah Islam ya, baru kemarin ilmu ternyata menarik juga. Bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ada juga ternyata di bidang lingkungan hidup. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Hukum bahwa ya kita juga organisasi yang belum lama Wadah Islamiyah ya. Mungkin nanti ada
kemitraan juga. Kemitraan tetapi dalam hal pemanfaatan infrastruktur. Kita ada beberapa aset infrastruktur yang kita cari atau kita cari pengelolanya. Sebagai contoh yang gampang, kita punya Wisma Tamu. Sebelumnya yang mengelola BRIN. Ya, kalau yang mengelola BRIN, tanda petik ASN itu kan pemikiran bisnisnya kan kurang bagus. Kemudian kita kelolakan ke swasta. Sekarang sudah dikelola swasta, sehingga levelnya atau grade-nya naik dikit lah. Jadi selevel hotel bintang 3. Ini contohnya. Ya, masih banyak ya aset-aset kita. Kalau tidak salah di Makassar juga ada itu BRIN Makassar. Dan hasilnya bukan di seluruh Indonesia ya, karena kan integrasi dari beberapa badan litbang dan litbang yang ada di kementerian. Dengan total karyawan sekarang 50. Dan mungkin itu ya tambahan dari saya, dan mohon maaf ini saya tidak bisa ikut sampai akhir ya. Nanti saya sudah bertemu dengan bapak sekalian. Saya kebetulan juga aktif di organisasi yang hampir mirip ya. Jadi Rogito Alawiyah. Jadi setelah ini mohon izin saya harus langsung ke BRIN Tamrin karena ada yang menunggu saya dulu ya. Ya saya berharap nanti akan terjadi kerjasama. Ini ada Mas Ketum lah, aman kalau ada beliau di sini. Ada ini Pak Solihin yang ya sehari-hari melaksanakan tugasnya, dan apalagi ada Mas Budiman ini sebagai fasilitatornya ini ya. Mas. Enggak, Pak. Ya, tangan sudah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya sekretariat IJBNet. Kalau bertamu di IJBNet selalu tanya, Pak, ini kok di BRIN gitu? Dan saya udah terjawab gitu. Ada direktur BRIN juga di sini. Tapi memang kita ada kedekatan khusus dengan BRIN karena salah satu pembina kita adalah kepala BRIN. Jadi kalau pengen menghubungi kepala BRIN, kita ke sebelahnya aja Pak, langsung sampai gitu. Baik, tadi sekira saya juga baca profil di sini gitu ya. Kalau mungkin mohon maaf kalau saya langsung ke teknisnya Pak, jadi mau izin ini. Saya lihat di sini kan ada himpunan pengusaha ya, 2017 yang dibuat. Karena saya pikir untuk hal teknis terkait IJBNet, karena kami memang di IJBNet ini juga melakukan hal-hal yang teknis Pak, sesuai dengan namanya bisnis gitu. Jadi kita langsung ke arahnya biasanya bisnis, dan bisa kita kolaborasi maupun sinergi terkait dengan pasar utamanya Jepang. Tapi karena kita di Indonesia, kita pun juga terbuka untuk kolaborasi hal-hal yang terkait peningkatan bidang ini di Indonesia. Ya, ambil contoh misalnya ya Pak, kalau dengan Warna misalnya dengan pengusahanya gitu ya, kita yang terbesit gitu menjadi Pak atau Pak Sekjen, pelatihan ekspor misalnya itu kita juga bisa peningkatan kualitas produksi misalnya juga saya juga air bersih dan sebagainya. Tapi di luar dari itu mungkin tadi Pak, jadi yang teknis dengan pengusaha itu siapa tahu misalnya sekarang ini kita kegiatan pengiriman tenaga kerja ke Jepang, misalnya ada pengusaha di Belanda yang berniat juga punya visi yang sama terkait pengiriman tenaga kerja ini, misalnya apa yang bisa kita kolaborasikan, misalnya Atau saya tak potong. Jangan lupa Makassar pusatnya Mete ya. itu ya, baru SSW Pak. Jadi mau izin ini mau kita jawab, saya langsung ke teknisnya gitu. Jadi itu ya terkait dengan pengiriman tenaga kerja, pengusaha-pengusaha yang terlibat itu mungkin bisa nanti apa yang bisa kita sinergikan. Jadi pengiriman tenaga kerja ini kan Pak, ada biaya yang harus kita tanggung lah ya untuk pengiriman, dan nanti itu akan dicicil oleh saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke Jepang. Itu 3 bulan nanti hitungan kami itu sudah bisa kembali lah. Kalau memang mau niatnya kembalikan gitu.
Itu di pengiriman. Sementara dari kami di IJBNet ada juga sponsorship yang sudah siap juga mendanai. Tapi kalau misalnya secara internal begitu kan lebih mengikat ya. Dia nanti punya apa sih? Punya ada semacam ikatan. Gampang menerang lah gitu Pak. Ini kebanyakan juga kejadian seperti itu. Ya. Mungkin mohon maaf juga mungkin bahasa-bahasa saya karena bahasa di teknis gitu. Nah itu yang tentang pengiriman nanti saya mungkin bisa tadi pelatihan, kedua pengiriman tenaga kerja, pelatihan wakil ketua umum kita juga ada Pak Nur Samsu, Pak Reza, itu dua-duanya pakar di bidang ekspor. Jadi kalau kita Bapak punya jaringan dan komuniti yang bisa kita naikkan, tingkatkan untuk ekspor, paling tidak kan kita tahu proseduralnya, tahu barang-barang yang dibutuhkan, tren dan lain sebagainya. Bukan salah satu ketum kita Pak, wakil ketum mohon maaf, itu pengusaha sukses di Pak bidang halal food. Kita dari Makassar Pak. Saya pernah ditantang Pak, sampai saat ini gagal Pak, montong Pak, durian di Palu sana Pak. Itu mau dikirim ke Jepang, tapi kita nggak punya data yang kuat gitu. Saya itu kan Sulawesi ya Pak. Ini UMKM-nya itu di Makassar saja atau di luar itu? Yang di bawah-bawah? Bukan, jadi di Sulawesi secara umum, banyak di Sulawesi karena memang lahir besarnya di sana. Kalau Jawa sedang merintis, Jawa bagian barat, Indonesia bagian barat masih sementara merintis. Kalau UMKM yang sudah bisa dikatakan ya sudah kelihatan ininya itu Sulawesi secara umum. Kalau Makassar UMKM yang terkait produk-produk makanan, minuman atau produk halal banyak. kalau saya nggak tahu untuk data produksi makanan maksudnya Pak. Kalau di bidang kuliner banyak, tapi maksud saya kalau yang dimaksud makanan origin tertentu ada juga ya. Ini oleh-oleh Makassar. Ya, Kita kalau habis acara itu kita punya Dan kiri nyambung dengan Pak Solin, Iya. nyambung dengan Pak Solin tadi. Kan kalau produk itu kan berarti kan harus dapat level apa namanya label halal. Ya. Aku dapat tugas tahun ini untuk men-setting lab halal di 5 tempat di Indonesia. Ini tugas dari Budi, sekaligus tugas untuk kerjasama dengan UMKM. Karena kalau untuk beberapa label kan harus dianalisa dulu kan. Nanti kalau bisa dilingkan ya dengan laboratorium halal yang dimiliki oleh Oke, jadi itu tadi ya latihan, kemudian pengiriman tenaga kerja, terus tadi ada beberapa produk yang bisa disampaikan dari ekspor. Itu ya, mungkin nah yang terakhir ini kami di IJBNet juga baru juga berkomunikasi dan bersinergi dengan pengusaha di luar IJBNet untuk bidang PT. IJBNet itu kan pusatnya di Sulawesi Pak. Iya. Nah, ini juga kami sangat juga Pak. Jadi sebagai kami buka aja sebagai pemasok ke kami sangat terbuka. Jadi langsung ini nggak harus ke Jepang, ini bisa langsung ke Jepang. Saat ini memang dalam persiapan pabrik. Ya. Jadi pabriknya di Subang. Jadi mungkin PT yang sudah dikupas Pak, tapi masih ada kulit arinya tuh. Iya. Nah, kami terima tuh Pak. Jadi mungkin kalau ini nanti bisa didata dulu kemampuannya berapa ton kirim ke Subang, harganya berapa sampai di Subang. Barat. Nanti bisa segera paling sekarang datanya Pak. Karena kami juga menunggu sampai proses pabrik ini selesai. Jadi Pak mudah-mudahan ada silaturahmi dan manfaatnya Insya Allah kita terbuka untuk bidang kolaborasi yang tadi kami sebutkan gitu, teknis di lapangan. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. izin. Oh iya. Sebelum ini kita foto bareng Mas boleh? Oh iya. Nggak boleh foto ya. betul. Kalau begitu aja Kalian Oh, di mana? Ini ada benderanya. Saya Suyoto Rais dari Indonesia Japan Business Network. Kami yayasan sosial yang bergerak untuk membantu kolaborasi bisnis Indonesia dan Jepang. Kami baru berdiri 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Agustus 2018. Saat itu diresmikan oleh Pak Erlangga Hartarto
yang masih menjabat jadi Menteri Perindustrian, dihadiri Pak Dubes Jepang, ada beberapa perwakilan pengusaha Indonesia Jepang juga. Kami sepakat sama-sama bareng-bareng berkolaborasi, bersinergi untuk membantu meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang. Selama 5 tahun terakhir ini mengerucutnya gimana kita bisa mengembangkan produk-produk unggulan dari Indonesia untuk diekspor ke Jepang, mengerucut lagi ke produk-produk makanan dan minuman, kemudian bioenergi, dan satu lagi kita akan membantu mendidik orang-orang Indonesia agar bisa bekerja di Jepang, karena di Jepang sangat-sangat kekurangan tenaga kerja. Satu lagi yang dari Jepang, dari sisi Jepang kita banyak belajar dari orang-orang yang sudah senior di sana, belajar teknologinya untuk bisa diadopsi dan bermanfaat bagi Indonesia. Tentu kita tidak bisa sendiri dan ingin banyak berkolaborasi, sehingga hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu agung dari Wahdah Islamiyah serta pengurusnya, karena Wahdah Islamiyah ini buat kami juga jauh lebih senior. Kita ingin banyak belajar dan kedepannya pasti ada yang bisa dikolaborasikan. Insya Allah silaturahmi hari ini akan kita sambung dengan aktivitas aktual bersama-sama. Terima kasih. Perkenalkan Pak Suyoto, Pak Ketua Umum, saya Ambosaka, saya Wakil Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah, dan sekaligus sebagai penanggung jawab kantor pusat Wahdah Islamiyah di Jakarta, karena kantor pusat kami saat ini masih di Makassar, tapi untuk urusan-urusan dengan pusat saya menjadi PIC untuk sementara. Bersama saya di kantor pusat itu ada 2 wakil sekjen selain saya, ada Ustadz Fahrizal sebenarnya, dan seharusnya beliaulah yang juga hadir di sini karena beliau itu bidangnya itu bidang kerjasama dan kemitraan sebenarnya. Kemudian bersama saya ada Ustadz Zubair Alam, beliau ini Kepala Biro Humas DPP Wahdah Islamiyah, dan Ustadz Ismail ini beliau Kepala Rumah Tangga Kantor di Jakarta dan sekaligus juga Bendahara Umum di DPP Wahdah Islamiyah. Terkait dengan Jepang sebenarnya, oh ya, saya juga menyampaikan sebelumnya, mungkin sempat dikirimkan daftar rombongan kami, sempat ya. Saya mohon maaf, seharusnya hari ini kami di delegasi ini dipimpin sama Ketua DPP, Ketua Dewan Pengurus Pusat, bidang 7 itu kebetulan bidang ekonomi dan keuangan. Di bidang beliaulah usaha-usaha kita ada namanya BUMW, namanya Badan Usaha Milik Wahdah Islamiyah. Di bawahnya ada Departemen Pengembangan Usaha untuk Membina UMKM dan seterusnya, ada koperasi, dan itu semua di bawah koordinasi beliau. Hanya saja qadarullah beliau sudah iakan kemarin, tapi mendadak meeting dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesional, salah panjangannya itu ya. Karena beliau memang hadir khusus ke Jakarta untuk urusan itu dari Ba'da Zuhur dimajukan ke jam 9:30 tadi, sehingga menyesal sekali dan mohon maaf tidak bisa mendampingi kami. Saja beliau yang sangat relevan untuk tentu saja banyak berdiskusi dengan IJBNet, dan kami berharap nanti mudah-mudahan tindak lanjut dari silaturahim kita ini ada semacam diskusi teknis seperti yang disebutkan oleh Pak Solihin, apalagi ini sudah dengan mete dan seterusnya. Di Sulawesi memang tuh nampaknya harus segera ditindaklanjuti itu Pak. Kebetulan di kampung asal saya, Sulawesi Tenggara, itu penghasil mete berkualitas, termasuk salah satu. Setelah itu, ya, alhamdulillah. Jadi tidak sabar, makanya saya menarik nih, saya membayangkan nanti melalui Ustadz melalui hukuman nanti insya Allah akan kami fasilitasi jika memungkinkan, misalnya kan tadi ada pengurus, nggak tahu apa di Makassar sudah ada pengurus DP. Sudah. Ya, nanti apakah atas perwakilan itu atau mungkin ada yang bisa jalan-jalan, kebetulan misalnya nanti Pak Ketum sedang ada kegiatan di Makassar, sudah kita pertemukan dengan beliau dan timnya, tim ekonomi kita. kalau ada iming-iming
menunjukkan PT ya. Oh, masya Allah. Bisa langsung berangkat ya. Insya Allah. Sultra belum ada. Saya mungkin Sultra belum ada ya Pak ya? belum. Jadi saya aja untuk PT ini kami saya beliau ini sudah membuat PT-nya Pak. Oh, masya Allah. Sudah tahapnya eksekusi. Jadi Ya. salah satu salah satunya pengumpulan. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari inventaris daftar yang Bapak bilang bisa jadi mitra untuk supplier insya Allah. Kami khusus Wahda Islamiyah ini secara khusus dengan Jepang itu memang punya ikatan emosional melalui ketua pemimpin umum kami Ustaz Zaitun, karena beliau itu memang pernah lama di Jepang untuk mengajar dulu, dan sedikit banyak memang dari beliau kita tersiplok dengan informasi Jepang dengan segala kultur budaya baik yang ada di sana, tentu saja yang menjadi pelajaran tentu saja. Nah, kami sebagai ormas Wahda Islamiyah juga memang bersyukur juga beberapa kader dan pengurus kita memang menjadi doktor Jepang. Ini terakhir awal tahun ini itu ada doktor farmasi selesai dari Jepang juga, alhamdulillah. Sebelumnya dia disebut jadi Ustaz Topan yang di BRIN juga beliau Di Batam. ya. Kemudian satu lagi Ustadz Brahma, kami nyebutnya Ustadz Brahma, Agung Bramantio, ya. Muhammad Agung Bramantio. Beliau itu ketua Ikatan Cendekiawan Wahda Islamiyah. Jadi seperti itu, jadi secara ini memang sangat tertarik tentu saja. Dan apalagi ketika dapat informasi dari Ustaz Budiman ini sekretaris wilayah pengurus DPW Wahda Islamiyah Jawa Barat, ini jadi nyambung begitu. Dan tentu saja tadi ada beberapa hal yang tadi Pak Direktur Eksekutif sudah sampaikan, itu sangat berpeluang untuk jaminan tentu saja sangat besar ke sana. Dan saat ini beberapa kader Wahda Islamiyah juga sedang menempuh pendidikan magister dan juga doktoral di Jepang. Meskipun saya nggak punya data mereka di universitas apa saja, tapi ada yang menjadi alternatif. Nah, kami di Wahda Islamiyah ini Pak memang secara ormas itu lahirnya tahun 2002. Jadi 2002 resmi menjadi ormas. Sebelum itu hikmahnya kita sudah sejak tahun 90-an itu mulai dari pengajian, kemudian para asatizah dikirim belajar di Madinah. Jadi rata-rata pendiri Wahda Islamiyah itu memang warga Indonesia yang mengenyam pendidikan di Madinah. Mereka kemudian bersepakat membangun ormas yang kami sedikit unik karena ormasnya itu memang besarnya di wilayah tengah timur gitu ya, jadi bukan dari barat lahirnya. Jadi dia makanya dari timur ke barat nih model pengembangannya gitu. Sehingga kalau di wilayah timur alhamdulillah di Sulawesi cukup pesat pengembangan. Nanti sekitar tahun 2016 kesini setelah Muktamar 3, karena kami baru saya menyelenggarakan Muktamar 4 tahun 2021 yang lalu, itu memang pengembangan ke daerah Jawa Barat. Dan sekarang kita sudah ada di 36 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk pengurus provinsinya, dan kita ada sekitar 235 kabupaten kota di seluruh Indonesia di 36 provinsi. Nah, tentu saja secara struktur kepengurusan menjadi modal besar untuk sosialisasi dan juga koordinasi dari pusat ke daerah itu lebih mudah, sehingga ketika ada informasi peluang, dan inilah kata Rasulullah SAW, silaturahim itu memperbanyak rezeki dan memanjangkan usia. Kami yakin itu pertama karena tentu ini adalah kabar dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya meyakini itu. Dan
hal-hal seperti ini menjadi bukti-bukti kecil yang kita bisa dengan sekedar menyapa, oh Masya Allah kita bisa membuka lagi, menyambungkan, oh ada niat baik dari IJB untuk mengawal proses bisnis antara Jepang dengan Indonesia. Ternyata potensi-potensi sumber daya alam itu bisa dikoordinasikan, yang kita bersyukur karena tersebar di seluruh Indonesia, yang mungkin IJB sendiri belum punya jaringan sejauh itu ke ini, tapi dengan Allah pertemukan kita, mudah-mudahan kebaikan itu memang salah satu keajaiban kebaikan itu memang dia selalu cari teman, Pak. Jadi cari jaringannya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari tanda-tanda bukti-bukti janji Rasulullah SAW dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu itulah yang paling kami syukuri. Terima kasih banyak kami bisa diterima dengan sosialisasi dan juga silaturahmi seperti ini. Kami juga bisa memperkenalkan lembaga kami yang memang di pusat seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Memang masih banyak yang belum kenal mungkin ya. Kalau person Ustadz Zaitun ya mungkin sebagian ada sudah tahu, tetapi bahwa beliau itu sebenarnya adalah penggerak utama ormas Islam yang namanya Wahda Islamiyah, mungkin belum terlalu banyak yang tahu. Alhamdulillah kita membackup beliau, mendampingi beliau untuk khidmat lebih luas insyaallah. Iya, banyak bidang usaha, tapi secara umum tagline kami itu di bidang pendidikan, kemudian kesehatan sosial, kesehatan dan lingkungan hidup. Itu menjadi tagline besar konsentrasi kita sejak muktamar ketiga 10 tahun yang lalu. Kemudian kali ini untuk membawa misi itu memang kita gencarkan kolaborasi, dan inilah bagian dari kolaborasi yang jadi amanat di 5 tahun ini memang kolaborasi lebih baik. Maka kami amalkan perintah Rasulullah SAW untuk banyak bersilaturahim. Itu tentu kita harapkan ada keberkahan di situ untuk kolaborasi insyaallah. Ya, jadi memang ini ormas Islam. Tentu kalau ormas Islam seperti tadi disebutkan Rabita Alawiyah, bahkan lebih senior dari tentu saja dari Wahda Islamiyah, tetapi ada sinergi tentu saja. Yang paling representatif ada Muhammadiyah, NU, dan Persis, Dewan Dakwah, Hidayatullah dan seterusnya. Kami menjadi bagian kecil untuk bisa memperkait, tetapi salah satu yang menjadi khas kami yang bisa kami sebutkan ketika bertemu dengan teman-teman pada ormas Islam adalah karena kami lahir dan besar di timur gitu ya, yang itu mungkin tidak banyak di situ, dan alhamdulillah untuk saat ini termasuk yang paling besar di wilayah timur ormas Islam. Bisa ada ormas. Ya, ini struktur yang sekarang bisa stop dulu Pak. Kami perkenalkan untuk ketua umum kami atau pemimpin umum kami Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmi, yang kami maksud pernah di tahun 2005 seingat saya, itu sebelumnya ya, itu pernah beberapa tahun di Jepang, 6 tahun. Dan secara khusus Kepala Biro Humas juga pernah di Jepang. Jadi iya, jadi maksudnya tidak harus memulai dari awal. Cerita ketika Bapak menceritakan ini dia nyambung karena memang pernah di sana. Kami di kepengurusan itu di bawah pemimpin tertinggi atau pemimpin umum namanya, yang sekaligus juga ketua umum. Saat ini kebetulan beliau dipilih dari ketua umum DPP. Dan kita ada 4 dewan sebagai lembaga tinggi sebenarnya. Ada Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang ketua umumnya Ustadz Zaitun juga. Lalu kita ada ketua harian Ustadz Rahmat Abdul Rahman, Dr. Rahmat Abdul Rahman. Kemudian ketua Dewan Syariah yang betul-betul untuk fokus mengawal syariah, sistem syariah kita. Itu Dr. Muhammad Isran Ansar, PhD. Kemudian ada Dewan Syuro Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, dan juga DPK ini pengawas keuangan. Untuk Prof. Abdul Hamid Hamid, beliau guru besar akuntansi di Universitas Hasanuddin di Makassar. Secara umum seperti itu Pak,
dan yang paling memang karena misi utama kami adalah islahul ummah gitu ya, jadi memang fungsi dakwah. Jadi apapun seperti saat ini bersilaturahim pun untuk sharing dakwah dan seterusnya menjadi misi yang selalu melekat. Maka tentu saja ketika kita niatkan untuk mengembangkan dan juga berkontribusi dalam persoalan kerjasama atau apapun yang bisa kita kolaborasikan dalam urusan bisnis antara Jepang dan Indonesia, tentu juga ujungnya adalah maslahat dakwah dan islahul ummah yang kami kedepankan tentu saja. Kita bersyukur hal-hal universal seperti ini tidak ada masalah bagi sebenarnya sebuah, meskipun judulnya bisnis adalah profit, tetapi tidak ada agama Islam sejak awal itu memang berkembang karena didukung oleh para bisnismen yang berhasil, dari para sahabat yang juga sangat berkontribusi dalam hal itu. Banyak kegiatan tentu saja kita sudah lakukan. Kami membina ratusan pondok pesantren di seluruh Indonesia, khusus untuk di yang dekat-dekat di sini. Kami ada di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, daerah Banten secara umum, kemudian di Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya, yang paling dekat Depok, termasuk Jakarta, Bojongsari, karena ada pesantren yang paling dekat dari situ adalah Bojongsari dan di Depok. Dan memang itu membina mulai dari usia SD, SMP, SMA sampai dengan usia pasca sekolah menengah atas untuk tatbik budaya, seperti itu. Dan khidmat atau bidang kajiannya tentu saja melekat pada Al-Quran dan Sunnah. Baik, secara umum seperti itu, dan sebagai bagian dari sedikit nyambung juga dengan rencana atau ide dari IGB tadi, bahwa kami punya program pemberdayaan dai juga yang sampai ke seluruh Indonesia dengan tebar dai Nusantara. Tentu bukan mereka yang langsung bisa dikirim ke ke Jepang, tetapi melalui mereka lah kita bisa mendapatkan informasi dan juga siapa yang bisa yang representatif, karena kita tahu tentu IGB punya standar, bahkan mungkin perlu persiapan, ada pelatihan dan seterusnya, termasuk ketika membuka peluang-peluang, potensi dan seterusnya. Insya Allah kami bisa mendekatkan informasi itu, karena memang jaringan kami sudah hampir di seluruh Indonesia keberadaan. Mungkin itu secara ringkas Bapak-bapak sekalian, dan sekali lagi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum IJBNet beserta jajaran untuk bisa menerima silaturahim kami ini, dan mohon maaf dan juga titip salam dari pimpinan kami. Semoga diberkahi pertemuan ini insyaallah. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih sudah mengusahakan. Mungkin ada tambahan, Zubair, beliau juga atau bukan dulu? Pak Rai maksudnya? Oh iya, dari sini. Pak Rai, di ICB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Pak Bengkas, salah satu timnya dari Pak Suyoto. Kalau di awal kami ditugasi untuk SDM, kemudian dalam perkembangannya kami macam-macam ada pengembangan program. Jadi ya mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan Wahidah Islamiyah Indonesia. Kalau sekolah nanti kita ada satu gimana kita akan gimana lebih siap lagi. Mungkin dari saya Dengarkan Pak Presiden. kemudian di depan saya ini Pak, alhamdulillah tanggal 5 bulan 5 tahun 2023 kami sudah bersahabat lama, dan tiba-tiba waktu itu entah dari awal tiba-tiba ayo kita pergi ke masjid, dan saat itu juga di Masjid Jami Tokyo kami beliau bersahadat, sudah ada sertifikatnya. Sekarang biasa dipanggil Bapak Muhammad Fatih. Beliau
juga Bapak hadir di sini. Tadinya kita mau berjalan diskusi dengan Pak Ketua Umum, tapi ya mungkin Pak Fucino ini dari komunitas namanya Wahda Islamiyah. Jadi ada pondok pesantren, dia membina banyak pondok pesantren itu, tapi beliau itu membina mulai dari Indonesia Tengah ke Timur, Pak Fucino. Terima kasih Pak Raji. Masih? Saya mau ikut. Enggak apa-apa. Oh, kenalkan. Nama saya Indi Akbar, staf di IJBNet, ya mengurusi banyak urusan. Dan saya posisi sebenarnya di Jawa Timur, saya di Surabaya. Jadi biasanya kalau ada acara di Timur, saya pasti yang bantu ngurusin di sana. Lebih dekat ya. Ya, Barakallah. Ini Pak, mengembangkan gula kok. kalau saya produk sendiri mengembangkan turunan singkong. Pertama gula dari singkong. Yang kedua tepung mokaf. Tapioka lain. Tepung mokaf beda Pak. Jadi dia penggantinya tepung terigu, tapi dari singkong. Udah, Mas Fatih. Pak Fatih mau perkenalan. Pak Fatih, ini teman-teman dari Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah ini organisasinya memang belum besar seperti NU atau Muhammadiyah, tapi kira-kira yang sama ya. Kira-kira yang sama. Jadi membuat seperti kalau Pak Suapa kan pertama Pak Fatih kenal namanya Syarikat Islam. Jadi kali itu pertama kali Indonesia sebelum ada Indonesia Pak. Sekarang sudah ada Indonesia, ada macam-macam. Nah ini membuat organisasi Wahda Islamiyah itu juga untuk orang Islam juga supaya maju. Terima kasih. Nama saya Toshinari Buchino, tapi sekarang nama baru Muhammad Fahmi. Baru-baru masuk ke agama Islam di Tokyo. Waktu itu orang Turki bertanya saya, kenapa mau masuk ke agama Islam untuk menikah? Benar-benar alasannya berbeda. Jadi ada kontrak, ada sertifikat. Alasannya I love Islam. Benar-benar orang Jepang masuk ke agama Islam untuk menikah. Tapi alasan saya berbeda. Karena pertama datang ke Indonesia kira-kira 12 tahun yang lalu. Waktu itu orang JICA, orang perusahaan besar Jepang bersama-sama datang. Waktu itu targetnya anak miskin. Di Indonesia anak miskin tidak bisa belajar. Jadi JICA dan perusahaan besar Jepang bicara-bicara mau membantu anak ini. Jadi saya juga cara pikir ini yang baik. Jadi materi saya juga mau ikut. Tapi datang ke sini benar-benar semua bohong. Mereka lihat anak-anak yang kecil selalu bicara-bicara tentang Buchino, berhati-hati ya, mereka kotor ya. Kita main. Iya,
sudah mengikuti semuanya. Lalu perlu ikut Cipinang. Anak-anakku tidak pakai sepatu. Waktu itu juga orang Jepang semua bicara Jepang. Lalu anak-anakku datang ke warung, mau minum kokonat. Es kelapa. Es kelapa. Pakai plastik ya. Tapi satu anak saya bisa beli, anak lainnya tidak bisa. Waktu itu saya panggil translator, kenapa belum membeli, tidak ada uang. Waktu itu saya bertanya asal ke warung, ini harga berapa? 1.200.000. 20 engkau. Kecil sekali ya. Tapi waktu itu orang Jepang dan staf jaga tidak pernah minum. Jadi saya pertama minum. Oh ya. Biasa sekali. Lalu bicara-bicara dengan staf warung. Sekarang ada berapa? Bisakah minum semua anak-anak? Bisakah? Teman-temannya semua panggil kira-kira 500 tatanya. Satu sekolah. Tapi waktu itu saya pikir 500 anakku tidak apa-apa ya. Jadi staf-staf, teman-teman semua panggil ya. Sama-sama untuk anak-anak. Waktu itu saya lihat orang Jepang tidak ada, semua hilang. Lalu saya pergi ke Garut, selalu bersama-sama orang Muslim. Orang Muslim pasti tidak ada sebelumnya posisinya. Semua orang yang sama-sama. Jadi saya orang Jepang, mereka orang Garut, tidak ada hubungan. Waktu itu setiap pagi ada suara dari masjid. Saya tidak mengerti ya, tapi belakang saya kenapa menjadi tenang? Kenapa? Lalu selalu bertanya, ini apa? Lalu mereka, agama Islam apa ya? Saudi saja kah? Lalu saya belajar, mencari Google, mencari tidak ada bahasa Jepang. Lalu kadang-kadang lihat Al-Quran. Di sini ada tulis-tulis artinya semua yang bagus. Waktu itu saya pikir ini tulis-tulis artinya semua orang Jepang lupa sekarang. Tapi saya pikir ini tulis-tulis artinya penting manusia, penting bagi manusia. Ya. Lalu saya selalu berkomunikasi dengan orang Islam. Lalu saya waktu itu juga saya sudah punya lokal PT di Garut, tapi panggil staff-staff. Mulai sekarang bisnis semua stop. Mulai sekarang saya pergi kemana-mana mau lihat kegiatan orang Indonesia dan kampung-kampung itu kebiasaan bagaimana orang Islam itu kebiasaan bagaimana. Saya mau lihat-lihat. Jadi bisnis semua stop. Mulai sekarang main-main saja. Lalu pergi kemana-mana, tinggal di orang panggil mereka rumah ini saya tinggal. Lalu tinggal kemana-mana lihat kebiasaan. Waktu itu saya pikir saya juga mau belajar agama Islam. Waktu itu lalu saya bertemu dengan Pak Lahir. Jadi saya bertanya Pak Lahir,
bisakah saya juga masuk ke agama Islam? Keluarga saya semua Buddha, tapi agama Buddha semua tidak tahu. Semua udah tapi tidak tahu agama. Jika bisa mendengar cerita dari agama Buddha, keluarga saya meninggal, tapi itu saja. Tapi bicara semua tidak mengerti ya. Tidak mengerti, tidak mengerti. Bolehkah saya masuk ke agama Islam? Lagi, boleh silakan kapanpun bisa. Oh, kenapa ya? Tapi selalu saya bersama-sama para itu selalu perlu ikut sholat. Waktu itu saya selalu sendirian. Pikir posisi ini, kenapa saya selalu sendirian? Para itu saja musuh. Ini saraya. Jadi anak saya perempuan ada pesta menikah di Osaka, jadi saya panggil lagi, lalu mereka saya masuk ke agama Islam. Ayo bersama siap. Dan kenapa saya masih tinggal di Indonesia, mengerti kekebalan, selalu bisa semangat bisnis. Alasannya anak-anak Indonesia, anak yatim Indonesia. Jadi target saya mau membuat ekonomi yang lagi, mau ganti hidup biasa Muslim. Waktu itu ini negara pasti bisa masuk negara maju sampai 7 tahun lagi sudah masuk. Waktu itu orang Indonesia Islam pasti hidup biasa juga naik lagi. Waktu itu mereka juga pasti membeli macam-macam, banyak ekonomi juga bisa putar-putar. Waktu itu ini negara pasti negara kaya, dan orang Muslim juga negara kaya. Ini 10 tahun selalu saya belajar ekonomi di Indonesia. Konglomerat itu cuma saja orang kaya. Di sini Indonesia bukan Cina. Di sini untuk orang Islam. Kenapa? Konglomerat itu cuma saja banyak keluar. Jadi saya bisa cerita itu keluarga. Kira-kira semua anak tahu cuci konglomerat itu Cina. Bodoh. Jadi lalu saya mau berkomunikasi dengan sama Bapak Suyoto bisa negosiasi dengan sisi Jepang. Dia tinggal di Jepang namanya. Tapi saya lihat Suyoto orang yang paling bagus. Tapi orang Jepang hatinya berbeda. Orang Jepang lihat Suyoto, gampang. Jadi saya mau membantu Suyoto. Sensei saya. Jadi staf pemerintah Jepang juga pasti mau datang ke tempat Pak Suyoto. Mereka bicara yang bagus ya, tapi dalam hatinya berbeda. Besar pribadi. Dulu spiritual. Jadi waktu itu saya mau duduk dari belakang Suyoto. Suyoto. Beda. Sampai sekarang mereka melakukan tidak baik banyak. Ini ayo kita bicara.
Waktu itu orang Jepang juga belajar. Oh, sekarang lain. Tapi bisa. Ya, ini semua untuk ke Indonesia. Amin. Tapi baru-baru berkomunikasi. Alhamdulillah kita untuk beliau termasuk langkah. Kita mau maju lebih depan. Jadi hari ini juga saya datang 10-an hari berarti ya. bisa untuk apa-apa. Ya. Terima kasih. Ya kalau Ustino udah lama ya. Baru tanggal 5. Oh yang tanggal 5. Jumat minggu lalu ya. Iya Pak, di keluarga dia itu harus sekitar 10-an hari. Iya, iya. Tapi ke Indonesia ada 12 tahun. Sudah bisa mengaji. Oh iya, saya. Saya baru membaca pakai. Nah, ini saya ini Masya Allah, saya Bosaka. Kita di Islam itu ketika sama-sama bersyahadat itu semua saudara fillah namanya. Kita bersaudara karena Allah. Jadi saya Masya Allah, saya senang sekali, saya terharu nih. Subhanallah, terima kasih banyak Pak Suyoto dan ini Allah takdirkan kita ternyata salah satunya untuk ini. Jadi momen silaturahim ke Pak Suyoto dapat undangan, sebenarnya Allah ternyata mau menambah mempertemukan kami dengan orang yang sangat luar biasa, saudara kita Bapak Muhammad Fatih. Subhanallah, nama yang sangat bagus, nama itu sangat bagus. Iya, iya. Muhammad itu nama Nabi kita Muhammad SAW, dan Fatih itu secara harfiah atau apa sih ya, itu membuka banyak hal. Jadi pembuka banyak hal, dan seperti yang Bapak jelaskan tadi menjadi backup dari Pak Suyoto, istilah itu Bapak menjadi kunci membuka banyak kebaikan, insya Allah kita doakan itu. Dan terima kasih banyak ini, subhanallah, Bapak tampaknya yang sangat berpengaruh dengan beliau. Semoga dibimbing terus, dan jika butuh, ini kebetulan mungkin banyak orang yang bisa membimbing beliau, tapi mungkin yang berpengalaman berinteraksi dengan orang Jepang, termasuk karena beliau ini pembimbing baca Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa sama Ustaz Zubair bisa juga sedikit demi sedikit mungkin lebih memperkenalkan pada kewajiban-kewajiban fardiyah kita sebagai seorang muslim. Tentu selain sholat tadi Bapak Muhammad Fatih sudah bisa lebih tenang lagi dengan tidak sekedar mendengar Al-Quran, dan sudah bisa membaca juga Al-Quran. Itu ada keberkahan tersendiri yang Allah akan berikan kepada hambanya ketika berinteraksi dengan kitab yang Allah turunkan, Al-Quran, insyaAllah. Jadi kami mohon izin jika diperkenankan berkontribusi bagian itu, sangat senang. Tentu saja kami bisa diwakil sama Ustaz Zubair, mungkin juga bisa nanti fasilitasi dengan beliau pada bagian mana yang bisa. Kami tentu saya sangat senang, dan jika misalnya bisa berkontribusi mendampingi beliau lebih baik lagi dalam Islam ini, insya Allah tentu menjadi lebih besar masalah. Apalagi beliau punya visi yang subhanallah, saya sampai merinding beberapa kali. Bahkan orang Indonesia sendiri kita jarang mendengar dengan jujur mengungkapkan itu, tapi beliau punya misi yang luar biasa. Beliau cinta dengan anak-anak Indonesia, anak-anak Muslim Indonesia, yang beliau punya pengalaman berkesan dengan itu, dan beliau mudah-mudahan dengan keislaman beliau semakin diberkahi yang baik itu. Insya Allah dalam Islam, saya mohon izin sedikit menguatkan apa yang sudah didapatkan Bapak Muhammad Fatih, Masya Allah. Dalam Islam itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim, dalam surah Al-Furqan itu. Jadi bagi orang-orang yang sebelumnya tidak Islam, kemudian dia bersyahadat masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi semua apa yang telah dia lakukan sebelumnya itu dijadikan sebagai perbendaharaan kebaikan buat dia. Bahkan bukan kebaikan pun itu dicatat menjadi kebaikan bagi dia. Apalagi itu sudah menjadi kebaikan, memberikan minum anak-anak tadi, ratusan orang yang beliau ceritakan sebelum beliau muslim,
itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilainya. Tapi ketika dia bersyahadat 10 hari kurang lebih yang lalu, subhanallah, Ilu kemudian membuka semuanya dan mengembalikan semua kebaikan-kebaikan sebagai perbendaharaan kebaikan buat beliau. Jadi meskipun masih ya relatif dihitung hari sertifikatnya ya Pak, baru 10 hari Masya Allah, tapi Bapak Muhammad Fatih, dan Allah saya selalu mengingat nama Bapak Muhammad Fatih, saudara kita Masya Allah, itu ditambahkan keberkahan, kebaikan dengan semua niat baik yang tadi disampaikan Insya Allah. Mungkin begitu, terima kasih banyak Pak. Saya tuh dibantu dijelasin tuh yang lalu, kebaikan yang lalu dihitung kebaikan ke masa depan. Ya belum dijelasin yang di situ Pak. Iya, itu sudah janji Allah. Itu jangankan kebaikan Pak. Kalau dalam ayat itu bahkan keburukan pun. Saya terjemahkan. Iya Pak. Oh iya. Sensei, Zenbu no koto go yatte, Shifo no mai no Islam haite, Zenbu sore wa ii koto desu. Sore ii koto desu. Insyaallah. Ada Al-Quran dia multilingual ya, bahasa Arab, bahasa Jepangnya juga bisa. Saya kira itu sebenarnya. Saya sedikit saja Pak, saya mungkin tidak ini juga kalau nggak menyampaikan sedikit. Saya dari Biro Humas Pak mengucapkan banyak terima kasih ya, sudah diwakili tadi dari Sekjen. Saya hanya berharap Bapak bisa menyambungkan lagi beberapa relasi-relasi Bapak di instansi pemerintah atau di perusahaan-perusahaan. Mungkin saya bisa silaturahmi lagi ya Bapak ke yang lain supaya saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman Bapak yang ini. Ya terus Pak, jadi mudah-mudahan bisa nanti kolaborasi Pak, kerjasama. Saya siap Pak, kapan saja. Terus yang menampai Pak Solin, saya ya kurang lebih 10 tahun mengisi mengajar bahasa Jepang di yang mau ke Jepang S2, S3 di kampus ya. Kemudian beralih ke tenaga kerja mengajar juga. Siapa tahu ada yang bisa disinergikan, insya Allah kita bisa sinergi. Ya, saya kira cukup. Oh iya, saya mohon izin menambah Pak Ketum, saya lupa. Kami di Jakarta di gedung Ageng Serang lantai 6 di kawasan Rasul Hasan. Nah, jadi kami dapat kebaikan dari Pemprov untuk meminjamkan mungkin semacam IGB dengan training, dapat fasilitas. Kami banyak orang baik di sekitar kita, alhamdulillah. Kami dan Wahda Islam salah satunya yang mengambil faedah manfaat itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Masih sangat belum kondusif karena tempat kami itu bekas BNN. Jadi di dalamnya itu masih banyak jeruji penjara untuk tahanan BNN. Jadi kadang teman-teman berkumpul, saya sengaja bawa itu, dan ini tempat penjahat narkotik ditahan di sini. Jadi kami pelan-pelan menggunakan, kami dikasih satu lantai 6 itu sekitar 1.500 meter persegi. Perlahan-lahan kami kondisikan untuk di ini, dan mudah-mudahan Allah semakin memudahkan khidmat kita. Dan kami sangat yakin dengan janji Allah, ini terbukti hari ini dengan kami dipertemukan dengan orang-orang baik seperti bapak-bapak sekalian, insya Allah di IGB.net atau dimanapun bapak-bapak punya maisha, insya Allah. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Baik, itu pun ya, Ya. sudah menyampaikan. Terima kasih kepada rekan dari DPP Wahda Islamiyah. Semoga ini tidak pertemuan pertama dan terakhir ya, tapi akan berlanjut ya. Baik, beberapa jawab mungkin saya coba menjembatan apa yang bisa di. Oh iya. Ya, mungkin nanti diskusi informal bisa sambil ini ya. Udah selesai diskusi. Ya. Udah selesai. Udah selesai. Kita ada makan siang. Oh, masya Allah. Mungkin kita akan sholat dulu. Ya, mungkin kalau tidak keberatan kembali lagi.
Saya kira itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih break kan? Iya. Ya, syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami hari ini pada tanggal 17 Mei 2023 dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melakukan silaturahim dan audiensi dengan pengurus pusat IJBNet. IJBNet itu Indonesia Japan Business Network, yang kebetulan mereka berkantor di kompleks perkantoran BRIN Indonesia di lantai 6 ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Humas DPP Wahda Islamiyah, dan kami Masya Allah tadi disambut dengan hangat unsur pimpinan dari IJBNet. Alhamdulillah ada ketua umum, ada sekjen, beberapa wakil ketua, direktur eksekutif dan staf, dan kita banyak bertukar pikiran terkait dengan kontribusi dan juga peluang kerjasama. Jadi IJBNet ini sesuai dengan penjelasan dari ketua umum tadi Bapak Dr. Suyoto, bergerak pada fokusnya pada menjembatani atau memfasilitasi kemudahan pengembangan jaringan bisnis Indonesia dengan Jepang. Rata-rata pengurusnya adalah memang alumni Jepang, orang Indonesia yang alumni Jepang, dan mereka mengukur sumber daya dan potensi. Dan tadi disampaikan Masya Allah banyak hal yang bisa dikerjasamakan, terutama dalam pengembangan potensi di daerah untuk sumber daya alam. Tadi disebut potensi pengembangan industri mete, kemudian termasuk juga jaringan tenaga kerja, pelatihan dan seterusnya. Dan kita di Wahda Islamiyah bersyukur karena telah ada di seluruh Indonesia, dan itu menjadi potensi yang besar untuk bisa dikerjasamakan dengan mereka insya Allah. Ada satu yang menarik juga tadi, alhamdulillah kami dipertemukan dengan salah satu mitra IJBNet yang asli orang Jepang, yang pertanggal 5 Mei 2023 yang lalu Masya Allah beliau bersyahadat menjadi muslim. Nama Islamnya Muhammad Fatih. Beliau lumayan banyak menginspirasi, dan kita cukup terharu karena niat beliau untuk masuk Islam karena betul-betul cinta dengan Islam, dengan buah interaksi dengan orang-orang Indonesia, Masya Allah, selama kurang lebih 12 tahun. Dan 10 hari yang lalu kurang lebih beliau memutuskan untuk masuk Islam. Dan tadi kami juga sudah menawarkan untuk bisa terlibat untuk membimbing beliau lebih dekat lagi dengan Islam bersama dengan teman-teman di IJBNet insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, kerjasama dan silaturahim ini membawa berkah untuk kemaslahatan umat kita insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Sip. Siap. 1, 2. Oke lagi. 1, 2. 1, 2. Artinya cari uang. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari Rabu 17 Mei 2023 mewakili Lasnas Wahda Islamiyah Jakarta, saya Yudi Wahyudi alhamdulillah bersama pengurus di DPP Wahda Islamiyah Jakarta bisa bersilaturahim dengan Japan Indonesia Network. Bersama kami alhamdulillah ada beberapa pengurus yang mana sudah bertemu, di antaranya Dr. Suyoto sebagai ketua umum. Harapan dari pertemuan ini tentu selain mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka silaturahim untuk memperluas jaringan, menambah potensi-potensi di antara kita, tentu kita berusaha untuk merajut potensi yang mungkin bisa kita bangun. Kita tahu bahwa lembaga ini merupakan satu lembaga jejaring yang menghubungkan bagaimana potensi bisnis antara Indonesia dan Jepang. Mungkin insya Allah dengan adanya pertemuan ini bisa menjadikan
Lasnas Swiss lebih dikenal di antara para pengusaha, dan mungkin juga para mustahid yang kita bina bisa mendapatkan setidaknya inspirasi-inspirasi dari para senior, dari para guru di sini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Oke, siap. 1, 2. Oke, sekali lagi. IJB. Ini B ya, ini ya, bulatannya B katanya. Iya. Sip, oke.